Saudara, seorang warga mengaku menemukan ratusan paket bahan pokok diduga bantuan sosial presiden dalam kontainer dipendam di sebuah lahan di kawasan Kalimulya, Depok, Jawa Barat. Kasus penimbunan ini diduga melibatkan perusahaan ekspedisi JNE. Penemuan paket bahan pokok yang diduga merupakan paket bansos presiden untuk warga terdampak COVID-19 ini terungkap setelah seorang warga sengaja menggali sebuah lahan di kawasan Kalimulya, Depok, Jawa Barat. Ribuan kilogram paket sembako berisi beras dan tepung terigu ini bahkan ditemukan terbenam dalam tanah sedalam 3 meter. Ia sengaja menyewa alat berat untuk melakukan penggalian setelah mendapat informasi soal dugaan penimbunan bahan pokok dari seorang karyawan perusahaan ekspedisi. Diduga, sejumlah paket sembako ini sebelumnya disimpan dalam gudang perusahaan ekspedisi. Namun saat ditemukan, beberapa jenis bahan pokok kondisinya sudah membusuk dan berjamur. Meski demikian, masih banyak beras dalam karung yang belum terbuka. Dan saya dapat informasi dari pihak dalam JNE sendiri. Dari pihak dalam JNE sendiri bahwa di sini adalah pemendaman sembako. Inisialnya tidak usah saya sebut. Ya, dari pihak JNE sendiri. Ada pemendaman, saya sewa beko segala macam, dipendam JNE. Artinya bahwa bukan 1 ton tapi 1 mobil besar dari punya JNE, minimal 1 kontainer untuk dipendam adalah di sini. Yang isinya apa? Yaitu beras. Beras yang ukuran 20 kilo dan terigu ya, yang ada di pendam di sini yang kita dapatkan. Tahunya itu bantu dalam beras ditulis. Dalam beras itu ada tulisan bantuan presiden yang diinikan oleh Menteri Sosial. Ya, jadi bantuan presiden. Ada pada tanggal 29 sudah saya laporkan di Tipikor. Dalam keterangan pers tertulis pada 31 Juli 2022, perusahaan ekspedisi JNE menjawab temuan penimbunan beras bansos presiden ini. JNE bilang tidak ada pelanggaran yang dilakukan karena sudah melalui proses standar operasional penanganan barang yang rusak, sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dari kedua belah pihak. Kasus dugaan penimbunan paket bantuan sosial ini masih diselidiki Polres Depok. Tim Liputan, Kompas TV. Perkembangan kasus ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Isya Naysila dari Depok, Jawa Barat. Isya, sejauh ini seperti apa hasil penyelidikan polisi soal penemuan bansos yang terkubur di dalam tanah? Ya, Redi dan juga saudara, hingga saat ini kami mendatangi Polres Depok juga masih belum mendapat keterangan dari pihak kepolisian. Namun di tempat atau di lokasi penimbunan dari bansos tersebut sudah dipasang garis polisi dan bansosnya sendiri pun sudah diangkut beberapa dan dibawa ke untuk dilakukan penyelidikan, dan sisanya masih ditutup oleh sebagian oleh terpal biru karena kondisi yang membusuk sehingga tidak bisa dibawa untuk dilakukan penyelidikan. Dan saat ini juga masih dilakukan pemantauan di lokasi tempat penimbunan dari bansos tersebut, Redi. Ya, yang publik bertanya-tanya juga pasti sebenarnya apa alasan perusahaan ekspedisi ini menimbun, atau mungkin bukan menimbun, bahkan membuang, karena seperti yang Anda bilang kondisinya sudah membusuk. Apa alasan mereka membuang bansos itu ke dalam tanah? Ya, Redi dan juga saudara, menurut keterangan dari pihak JNE melalui Instagram resminya, mereka mengatakan kalau ini merupakan karena bansos tersebut itu sudah kondisinya dalam keadaan rusak, jadi dilakukan prosedur untuk ditimbun atau dibuang. Tapi jika dilihat dari kondisi di lokasi kejadian, itu memang ditimbunnya itu sedalam 3 meter dan di lokasi yang berukuran atau di tanah yang berukuran 8 kali 7 meter. Jadi sampai saat ini juga pihak dari JNE belum memberikan keterangan secara langsung kepada media. Ready. Ya, tapi Isya, sedikit saja, sudah ada pemanggilan kan dari pihak kepolisian terhadap pihak JNE? Ya, Redi, sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai pemanggilan dari pihak JNE tersebut, Redi. Baik, masih kita tunggu bersama. Dengan demikian informasi yang akan kita tunggu, bagaimana nanti pihak JNE bisa menjelaskan apa motif mereka ini membuang bansos dari presiden yang jumlahnya tidak sedikit, sangat banyak, dikubur di dalam tanah. Terima kasih Isya Naysila, laporan langsung Anda dari Depok, Jawa Barat.